Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang pemrograman berorientasi objek, kali ini saya akan membahas tentang interface class. Nah, sebelum beranjak ke materi tentang interface class, ada baiknya kalian menonton video saya yang sebelumnya tentang abstract class terlebih dahulu ya. Kalau ada yang belum nonton, silakan link dari video tersebut sudah ada di description box di bawah. Oke, secara singkat, abstract class itu adalah sebuah kelas atau parent class yang semua metodenya adalah berupa metode abstrak atau tidak didefinisikan. Bagaimana penerapannya? Ayo kita sama-sama belajar pada video kali ini. Oke, pengertian dari interface class adalah sebuah kelas yang mirip dengan abstract class, tetapi di sini ciri-ciri yang paling utama adalah semua metodenya adalah metode abstrak. Kalau di video sebelumnya saya membahas tentang abstract class, di sana ada pengertiannya yang menyatakan bahwa tidak semua metodenya adalah metode abstrak. Nah, kalau semuanya metodenya abstrak, dia adalah sebuah interface ya. Nah, untuk abstract class contohnya seperti ini ya. Saya punya kelas bentuk. Di sini adalah abstract class ditandai dengan keyword abstrak. Ada 3 metode yang saya punya, yaitu metode hitung luas, hitung keliling, dan metode cetak. Untuk abstract class itu tidak boleh semua metodenya berbentuk abstrak ya. Metode pertama dan kedua untuk hitung luas dan hitung keliling ini adalah metode abstrak, sedangkan metode yang ketiga itu bukan metode abstrak. Kalau metode abstrak dia hanya perlu di deklarasi namanya saja ya, seperti ini, dan ini tidak perlu didefinisikan implementasinya seperti apa. Kalau di void cetak ini adalah bagian implementasinya seperti apa. Kalau di metode hitung luas dan hitung keliling itu tidak didefinisikan implementasinya seperti apa. Nah, karena ini adalah kelas parent ya, berarti kedua metode yang berbentuk abstrak ini harus diimplementasikan ke kelas child-nya ya. Begitu juga dengan interface, nanti interface itu bentuknya adalah kelas parent. Semua metode yang bentuknya abstrak itu harus diimplementasikan di kelas child-nya ya. Contohnya adalah seperti ini yang interface. Saya punya kelas bentuk yang sama seperti tadi, tetapi saya buat semua metodenya adalah metode abstrak ya. Kata kuncinya di sini adalah interface. Tidak perlu kata kunci kelas lagi ya. Jadi public interface langsung nama ya. Untuk metodenya masih menggunakan kata kunci abstrak. Semuanya abstrak berarti hanya di deklarasi namanya saja di sini. Hitung luas, hitung keliling, dan cetak. Implementasinya nanti semua di kelas anak atau anak dari kelas interface ya. Nah, di sini saya punya kelas persegi panjang. Kelas persegi panjang ini adalah anak atau subkelas dari interface-nya atau kelas yang mengimplementasi interface. Kata kunci yang kita pakai adalah implements, dan ini adalah superkelasnya ya. Bedanya kalau misalnya di abstract class kita pakai extends, kalau di interface kita pakainya implements ya. Dan semua metode yang tadi bentuknya abstrak itu harus di override dan diberikan actionnya. Ada hitung luas untuk persegi panjang punya rumus tertentu, hitung keliling rumusnya adalah seperti ini untuk persegi panjang, dan untuk cetak di sini saya tambahkan persegi panjang ya. Oke, seperti ini. Jadi semua metodenya harus di override atau diberikan action. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, nanti IDE-nya akan mengingatkan kita, nanti ada error.
kenapa metode yang ini belum diimplementasi. Nah, seperti itu. Nah, perbedaannya dengan kelas lingkaran ini sama-sama implements bentuk. Sama-sama mempunyai 3 metode yang kita definisikan sebagai abstrak tadi. Perbedaannya adalah action yang ada di dalamnya. Untuk hitung luas, di sini ada luas lingkaran, hitung keliling ada luas keliling, dan untuk cetak, ini saya masih salah tulis ya, luas lingkaran adalah sekian. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu dia implementasi dari abstract class. Perbedaannya dengan itu adalah implementasi dari interface. Perbedaannya dengan abstract class adalah kalau interface semua metodenya adalah metode abstrak dan metode abstrak tersebut harus diimplementasikan di kelas anak. Kalau abstract class tidak semua metodenya adalah metode abstrak. Sama juga semua metode yang abstrak itu harus diimplementasikan di kelas anaknya. Oke, itu dia materi tentang interface class. Semoga bisa kalian terima dengan baik materinya. Jadi kita sudah mempelajari 2 jenis kelas yang berbeda ya. Ada abstract class, ada juga interface class. Kalian sudah tahu perbedaannya di mana antara kedua kelas tersebut ya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.